kepada bisnis model kanvas. Ini lebih dalam lagi dari apa yang tadi kita bicara tentang entrepreneur mindset. Ya, banyak yang pernah dengar bisnis model kanvas, banyak yang sudah ikut trainingnya, tapi kok impact-nya ke bisnis saya tidak terasa ya, gitu ya. Ya, saya akan cerita di sini bagaimana Anda terus menggunakan bisnis model ini sebagai frame berpikir, sebagai panduan untuk Anda bisa sangat agile dalam menjalankan bisnis saat ini. Tidak ada yang pasti saat ini apa yang kita lakukan, tapi yang pasti adalah perubahan selalu terjadi. Ya, kita akan kaget-kaget dengan digital baru. Sekarang ini lagi viral yang namanya Clubhouse. Ya, Clubhouse itu adalah sebuah aplikasi yang ada hanya di iPhone, orang yang bisa download karena di-invite dari orang yang sudah ada di dalam sebagai member Clubhouse. Dan saat ini memang baru ada di iPhone. Apa Clubhouse? Clubhouse ini adalah sosial media aplikasi baru, di mana kalau kita masuk, kita bisa dengerin ruang-ruang untuk diskusi. Hanya dengan audio. Kita bisa masuk di kelasnya Bill Gates, kita bisa masuk di kelasnya Robert Kiyosaki, itu dunia. Jadi kita nggak perlu bayar-bayar untuk dengerin webinar mereka. Kita tidak perlu bayar-bayar untuk dengerin metodologi dan pemikiran mereka. Dengan Clubhouse, kita bisa hanya jadi pendengar, langsung pindah ruangan lagi. Dan itu semuanya real time. Ini luar biasa banget. Ini kemajuan yang luar biasa. Sehingga saya sering jadi pembicara di Clubhouse untuk bicara materi-materi, topik-topik kecil untuk kita diskusi-diskusi kecil. Ini luar biasa Clubhouse. Ya, cuman nggak semua orang bisa kalau nggak ada yang invite. Ya, nah bisnis model Canvas ini adalah sebuah tools, ya, sebuah kanvas yang bisa membuat kita berpikir apa yang harus kita lakukan ke depan di bisnis kita atau yang saat ini kita mesti lakukan agar bisnis terus berkembang ke depan. 5 force control yang akan bisa kita antisipasi, kita bisa analisa, dan kita bisa kembangkan ke depan dengan kita punya bisnis model. Yang pertama, kita bisa paham tentang customer needs. Yang kedua, kita akan bisa memahami yang namanya perubahan dari teknologi, yang namanya sosial, ya, environment atau lingkungan sosial. Kita bisa memahami yang namanya kompetisi yang terjadi, dan kita juga mempengaruhi, bisa mengantisipasi yang namanya legal environment. Ya, bisnis model ini bukan sekedar tools yang ditempel-tempel dengan post-it begitu selesai. Enggak. Kalau Anda pernah lihat, bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ya, Anda akan memahami ada customer segment gitu ya, ada value proposition bisnis Anda seperti apa, ya, terus ada kotak channel, customer relationship, revenue stream, key resource, key activity, key partner, dan cost structure. Cuman kita nggak paham ini maksudnya untuk apa sih coach gitu ya. Bagi sebagian orang ikut trainingnya sampai sekarang pun masih belum paham. Dia hanya menempel-nempel post-it, setelah itu apa aja. Karena apa? Karena Anda ikut training cuman membuat bisnis model, bukan mengimplementasinya di bisnis Anda. Nah, masterclass ini akan saya dampingi untuk bisa memahami bagaimana membuat bisnis model, bagaimana mengimplementasinya, bagaimana menganalisanya, dan membuat kanvas-kanvas lanjutan dari bisnis model ini bisa Anda gunakan untuk bisnis Anda dan bisa tumbuh menuju masa depan. Lihat, kenapa ditempelnya begini, Coach? Kenapa nggak jajar-jajar aja? Karena ada maksudnya. Ya, yang namanya bagian kanan dari bisnis model tadi, ini adalah tentang perspektif pelanggan. Yang bagian kiri dari bisnis model namanya perspektif perusahaan. Ya, ini adalah dua bagian penting di mana untuk eksternal yang paling penting adalah value bisa Anda tunjukkan dari bisnis Anda. Yang untuk internal Anda bisa mendapatkan efisiensi di bisnis. Intinya semua penting. Ya, intinya semua penting. Kita itu lagi menumbuhkan bangun model bisnis yang value-nya oke, tumbuh, people-nya oke, ya, dan juga prosesnya. Oke, kita masuk satu-satu, teman-teman. Kita masuk satu-satu. Yang pertama, pahami customer segment Anda di era industri 5.0 saat ini. Pahami Bapak Ibu, customer segment Anda siapa aja? Jangan keluar dari customer segment itu. Misalnya, customer segment saya adalah eksekutif coach, atau orang-orang pemerintahan, customer segment saya, atau mungkin anak muda, ya. Atau kita nggak mau kepada segmen
personal. Kita mau segmennya bisnis, pemerintahan, atau family. Oh, boleh juga, karena Anda yang tahu. Karena bisnis Anda itu identik dengan business to business atau business to customer. Bisnis retail atau bisnis yang jasa. Retail dengan produk, jasa dengan service yang Anda punya. Anda yang tahu. Ya, siapa segmen pelanggan Anda di online dan digital bisnis saat ini? Kenapa digital? Kenapa online? Ini yang kadang-kadang saat ini tidak benar-benar Anda pahami. Kalau yang offline sudah oke dan saat ini ada di dalam bisnis Anda, tapi mereka saat ini nyarinya secara digital. Dia nyarinya secara online pelayanannya. Kalau Anda tidak ditemukan bisnisnya di online, dia akan beli dari tempat lain. Ya, sehingga ini menjadi penting. Ya, yang berikutnya. Mengapa bisnis dan usaha Anda harus segera terdigitalisasi saat ini? Karena ini yang penting. Digitalisasi bisnis dan usaha Anda bukan hanya membuat info dan profil secara digital, tetapi perhatikan bagaimana karakter pasar Anda. Lakukan riset data terhadap bisnis dan pelanggan Anda. Ya, ini tentang customer segment. Kalau data yang saya dapat tahun 2020 kemarin, ya, orang yang nonton online video itu 99% yang punya handphone dia nonton. Ya, video. Makanya membuat video itu adalah satu hal yang paling efisien dan efektif untuk bisnis Anda dikenal. Untuk bisnis Anda bisa cari pelanggan Anda secara cepat. Ya, ada yang melihat vlog, ada yang dengerin musik masih lumayan besar 84% atau audio streaming. Ya, ada yang mendengarkan radio station secara online 58%, dengerin podcast rekamannya 43%. Nah, ini nih dari tingkat umur Bapak Ibu, lihat pelanggan Anda di mana gitu. Kalau pelanggan Anda umurnya di atas 45, mungkin digital Anda tidak terlalu efek kepada mereka karena mereka jarang lihat online. Mereka jarang dan Anda harus punya strategi selain online yang lebih besar kalau pelanggan bisnis Anda di atas umur 45. Ya, kalau Anda di bawah umur 44, ya mungkin digital itu menjadi satu yang mutlak harus Anda kuasai. Ini data Indonesia ya Bapak Ibu ya, bukan internasional ya, Indonesia aja. Nah, ini adalah data e-commerce ya, growth by kategori yang tumbuh. Fashion tumbuhnya seperti ini, elektronik, food ya, furniture. Ini tahun 2020 nih, pada masa pandemi tumbuhnya seperti ini. Ya. Nah, dari sini yang harus Anda buat adalah ini Bapak Ibu. Nah, ini semua praktis nanti Anda akan dapat kanvasnya dan Anda bisa lakukan untuk kita bahas besok. Ya, identify potensial market Anda. Who? Siapa? Ya, corporate company, family, retail business, manufacturing. Ini automotive dealer. Ini adalah who, siapa dari customer segment setelah diidentify potensial market yang ada. Di mana adanya mereka? Nah, Anda tulis lagi dengan post-it. Ya, saya akan kasih PowerPoint-nya. Sehingga Anda tidak perlu ngeprint, tapi Anda buat aja di PowerPoint, saya siapin nanti kanvasnya. Apa yang dibutuhkan? Ya, good quality vehicle, purna jual yang bagus, jaminan garansi. Ini adalah apa? Ya, lihat bawahnya. Offering, added value, efficiency package, value added. Kalau yang di sini dia ada di mana lokasinya, atau di asosiasi, atau konsentrasinya banyak berkumpul di mana, atau organisasi apa. Lihat bawahnya. Sehingga Anda bisa menempelkan post-it-nya. Why? Gitu ya. Mengapa mereka mau produk Anda? Mengapa mereka masuk ke bisnis Anda? Mengapa mereka mencari bisnis Anda? Why-nya Anda tempel. Baru bagaimana caranya? Anda dengan punya dealer yang nyaman, iklan promosi. Ini sangat membantu Anda menjelaskan secara visual bisnis Anda kepada tim bisnis Anda, kepada tim kerja Anda. Sehingga mudah. Karena kalau Anda bicara aja, dia belum tentu nangkep. Tapi kalau Anda pakai visual seperti ini, akan mudah menangkapnya. Nah, ini tentang customer segment.